أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rezeki nikmat, rezeki kesehatan, dan juga rahmatnya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam junjungannya dan selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa. Perkenalkan, nama saya Fazli Robbi dengan NIM 10332400079 dari kelas IT 4802 jurusan Teknologi Informasi dan Fakultas Informatika. Sebelumnya saya melantunkan ayat suci Al-Quran yang akan menjadi topik utama kita kali ini, yakni toleransi. Lalu sebenarnya apa itu toleransi secara umum? Mari kita lihat. Apa itu toleransi? Menurut bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang berarti sabar dan menahan diri. Menurut para ahli, dalam KBBI, toleransi adalah bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Nah, itu merupakan toleransi secara umum yang membawa kita kepada pertanyaan, bagaimanakah toleransi dalam Islam itu sendiri? Sebelumnya, dalam bahasa Arab ada kata yang disebut sebagai tasamuh. Lalu, apa makna di belakangnya? Menurut bahasa, tasamuh dalam bahasa Arab yang berarti toleransi, kelapangan dada, atau keluasan pikiran. Sedangkan menurut istilah, tasamuh merujuk pada sikap menerima perbedaan pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan pandangan orang lain dengan penuh penghargaan dan hormat. Tetapi ini bukanlah toleransi sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Lalu sebenarnya bagaimana? Merujuk dari artikel resmi Majelis Ulama Indonesia, terdapat banyak sekali hadis dan dalil terkait sikap tasamuh. Di antaranya hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Abbas qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala Hanafiyyatus samhatu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. hadis tadi menjawab pertanyaan kita semua terkait bagaimana Islam memandang toleransi. Tetapi apakah benar toleransi yang diajarkan syariat itu benar samanya dengan toleransi secara umum yang berarti menyamakan atau memandang semuanya sama? Maka jawabannya tidak, karena syariat memiliki aturan dalam bagaimana seseorang harus berperilaku secara mubah atau boleh selama syariat tidak dilanggar. Secara mentah, toleransi dalam Islam maknanya ialah toleransi yang bukan berarti pemeluk agama lain harus sholat di dalam masjid atau umat Islam beribadah di kuil atau gereja. Akan tetapi, semua umat beragama dilakukan sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan beribadah sesuai keyakinannya. Karena toleransi bukan mencampur adukan keyakinan. Merujuk dari artikel rumahshow.com, kita akan membahas 3 poin. Yang poin pertama adalah, semua agama tidak bisa disamaratakan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sesuai dalil tadi, maka dengan jelas bahwa sebagai umat muslim, kita tidak dapat membenarkan praktik ritual atau ibadah selain yang diajarkan oleh syariat. Allah tidak menganggap agama lain diterima kecuali Islam. Sehingga menjadi kesimpulan poin pertama bahwa agama tidak dapat disamaratakan dalam konteks kepercayaan.
Lalu masuk ke poin berikutnya, yakni kenali prinsip lakum dinukum waliyadin. Nah, kita tahu semua, yakni surah Al-Kafirun di juz 30. Surahnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Rob yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Rob yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. surah ini sudah memberikan kesimpulan matang bahwa kita sebagai umat hanya mengurus agama kita dan umat lain mengurus agama mereka. Ini menjadi poin kuat bahwa kita tidak pula turut mengakui tradisi atau ritual mereka, atau merayakannya, atau menyerupainya. Dan juga kita tidak perlu untuk mengucapkan keselamatan pada hari rayanya. Walau tampak keras, ini menjadi aturan syariat dan perlunya kita tunduk atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Islam tidak secara eksplisit melarang toleransi, sehingga kita masuk ke poin terakhir, yaitu tetap berbuat baik pada umat beragama itu ada. Walau tak bisa mengucap selamat hari raya kepada mereka, Islam tetap menekankan prinsip berbuat baik pada antar umat beragama. Terdapat dua prinsip toleransi yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan menolong orang muslim sakit atau orang beriman sakit. Siapapun yang ditolong tetap mendapatkan ganjaran pahala. Dan ini adalah toleransi yang dibenarkan oleh syariat. Kedua, tetap menjalin hubungan kerabat dengan orang tua atau saudara non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Jelas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi hal yang menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Namun tidak lupa pula untuk tetap menjalin hubungan yang baik terhadap saudara non-muslim. Jelas ini adalah perilaku yang benar dan diperbolehkan oleh syariat. Untuk menambah kejelasan, kita merujuk ke dalil ini. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, iya, boleh. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan hadis riwayat Bukhari nomor 5978. Kesimpulannya, toleransi yang benar bukan berarti kita mendukung ajaran non-muslim, tetapi kita tetap membiarkannya dan tidak ikut campur pada ritual keagamaan mereka. Seorang muslim tetap harus meyakini Islam itu yang benar dan mempunyai prinsip barok atau berlepas diri dari ritual keagamaan non-muslim.
Namun, berbuat baik dengan non-muslim seperti kepada orang tua dan kerabat tetap ada selama tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Ini juga termasuk untuk tidak berkata buruk, mengejek dan menghina orang lain yang berbeda suku, agama, ataupun yang sama. Sekian dari saya. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.